Halo, apa kabar? Bertemu lagi bersama saya, Reva Regam Santika, dalam channel Reva Cemil Belajar. Kali ini Reva akan share materi tentang algoritma dan struktur data 3. Dalam pertemuan kedua kali ini, Reva akan bahas tentang graf 2, yang merupakan pembahasan di modul algoritma dan struktur data 3. Akan tetapi, sebelum kita mulai belajar, Reva ingin mengucapkan terima kasih sudah pilih video ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu bisa jadi orang yang pertama tahu video terbaru aku. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah graf sederhana, graf berarah, dan graf tak berbobot. Dan berikut ini adalah pembahasannya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan di Algo 3 kali ini. Oke, di pertemuan kedua ini kita akan bahas tentang graf berarah atau direct graph. Nah, ada banyak model data yang digambarkan dengan graf berarah. Kita hanya mengambil satu contoh saja, misalnya seperti yang diilustrasikan pada graf yang ada di samping ini. Oke, nah di sini diilustrasikan bahwa di graf ini, ya, ini terdiri atas 5 kota, yaitu kota A, kota B, kota C, kota D, dan kota E. Dari kota A, ada sebuah jalan yang menuju ke kota B. Berarti ini hanya boleh satu jalan dan tidak boleh lebih. Jadi jalan satu arah dari A ke B tidak dapat dipakai untuk B ke A. Dari kota B, ada sebuah jalan yang menuju ke arah kota A. Berarti hanya sebuah jalan dan tidak boleh lebih. Kalau sebelumnya, untuk graf yang tidak berarah, kalian bisa melakukan perjalanan dua arah. Tapi karena sekarang sudah ada arahnya, berarti kita tidak boleh menggunakannya untuk jalan dua arah. Karena setiap jalannya itu hanya digunakan untuk satu arah saja. Oke, graf berarah yang diambil sebagai contoh di gambar 1 dapat kita ilustrasikan ke dalam bentuk matriks. Masih ingat kan? Nah, kalau seperti ini berarti karena kita punya 5 kota, berarti kita buat kolomnya, ya, dan barisnya itu terdiri dari 5 baris dan 5 kolom. Oke, karena untuk menggambarkan keterhubungan antar setiap simpul. Oke, nah sekarang kita lihat nih, ya. Di sini kota A, adakah A terhubung dengan A lagi? Tidak ada kan? Oke, maka kita masukkan nilainya adalah 0. Oke, kemudian A ke B, adakah edge atau busur yang mengarah ke B? Ada ya, jadi kita tulisnya adalah 1. Kemudian A ke C, adakah busur langsung yang mengarah ke C? Tidak ada kan, maka kita kasih nilainya adalah 0. Kemudian dari A ke D, adakah busur yang berarah yang mengarah ke D? Ada, maka kita isinya adalah 1. Kemudian E, adakah busur langsung yang mengarah dari A ke E? Tidak ada kan, maka nilainya adalah 0. Nah, berarti masih ingat ya, berarti 1 digambarkan ada jalan, dan 0 menggambarkan tidak ada jalan. Oke. Ya, berarti kalau 1 ada jalan langsung, berarti 0 tidak ada jalan langsung. Oke, terlihat di sini simpul E, tidak ada jalan satupun yang menuju ke simpul E. Oke, sekarang kita lihat di sini. Oke, dari E ke A, adakah simpul dari E ke A yang mengarah langsung? Nggak ada kan? Kemudian E ke B, ada nggak? Nggak ada. Yang ada B ke E. Oke, maka kita berikan nilai E-nya, E ke B-nya adalah 0. Kemudian E ke C, adakah busur langsung yang mengarah dari E ke C? Tidak ada kan? Kemudian E ke D tidak ada. Kemudian E ke E tidak ada. Maka kita berikan nilainya adalah 0. Nah, degree derajat sebuah simpul. Nah, di sini ada yang namanya outgree atau derajat keluar, itu sama dengan jumlah busur yang keluar dari simpul tersebut. Oke, banyaknya jumlah busur yang keluar dari simpul tersebut. Nah, sedangkan in degree atau derajat masuk, itu adalah jumlah busur yang masuk ke simpul tersebut. Nah, bentuk dari outgree ini adalah, kita lihat ya, outgree ini diilustrasikan dengan garis panah berwarna merah. Oke, nah berarti
berarti ini ada busur yang keluar dari simpul C, yaitu yang menuju ke simpul B, ke simpul D, dan juga ke simpul E. Maka kita bisa buatnya seperti ini. Oke, tadi ya angka 1 dari simpul C ada jalan menuju simpul B, D, dan E. Nah, dikatakan outgree simpul C sama dengan 3, ada 3 busur yang keluar dari simpul C. Nah, untuk outgree atau outdegree, lihat row baris pada matriks tersebut. Ya, berarti kalian cukup lihat barisnya. Nah, graf berarah. Oke, jumlah angka 1 pada baris row menyatakan outdegree derajat keluar. Untuk baris kedua, jumlah angka 1-nya sama dengan 3. Oke, pada baris kedua kita lihat jumlah angka 1-nya sama dengan 3. Berarti outdegree dari simpul C itu sama dengan 3. Oke, berarti untuk menentukan outdegree-nya, kalian cukup lihat saja ada berapa banyak simpul yang keluar dari simpul yang kita ingin tentukan. Oke, berarti A, kita lihat outdegree-nya berarti adalah 2. Kemudian B, outdegree-nya adalah 3. C, outdegree-nya sama dengan 3. D, outdegree-nya sama dengan 1, sedangkan E tidak memiliki outdegree, karena nilainya adalah 0. Nah, berikutnya adalah indegree. Indegree ini adalah sebuah simpul yang mengarah atau masuk ke dalam simpul yang kita ingin ketahui. Oke, nah untuk indegree kalian cukup lihat kolomnya. Oke, angka 1 yang menuju simpul C itu ada jalan. Oke, nah kita lihat ada jalan menuju ke simpul C itu melalui simpul B dan simpul D. Oke, berarti kalian cukup lihat dari sisi kolomnya. Nah, berarti dikatakan indegree dari simpul C itu sama dengan 2, karena ada 2 busur yang mengarah masuk ke dalam simpul C. Oke, nah sekarang kita lihat nih, indegree dari A, berarti indegree-nya adalah 1. Indegree dari B itu adalah 2. Indegree dari C itu 2, D juga 2, dan E indegree-nya adalah 3. Karena di sini bisa dikatakan E adalah simpul terakhir, karena ada beberapa simpul yang mengarah masuk ke dalam simpul E. Kemudian graf berarah di sini jumlah angka 1 pada kolom menyatakan indegree derajat masuk. Oke, untuk kolom kedua jumlah angkanya itu adalah jumlah angka 1-nya itu sama dengan 2. Berarti indegree dari simpul C-nya itu adalah 2. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang pembuatan program pada graf berarah. Oke, di sini sudah ada adjacency matrix. Oke, dan di sini ya masih ingat ya bagaimana ini cara memperoleh nilai angka 0 dan 1-nya? Ya, benar ya, ini berarti dilihat dari keterhubungan antar setiap simpulnya. Kemudian bila data diilustrasikan dengan graf berarah di atas dinyatakan dalam program sebagai adjacency matrix dapat dituliskan sebagai gambar berikut. Oke, masih ingat ya bagaimana kita memperoleh angka 5 dan 5 ini? Ini berarti karena kita punya 5 simpul dan kemungkinan setiap 5 simpul itu terhubung dengan simpul yang lainnya, maka kita buat angka di sini juga berarti kolomnya juga 5, berarti 5 baris dan 5 kolom. Soal yang berkaitan dengan adjacency matrix graf berarah. Oke, contoh soal sebagai berikut. Oke, sudah dibuat awal program yang menyiapkan array 2 dimensi sebagai representasi untuk graf berarah, sederhana, dan tak berbobot. Oke, di sini integer M55, oke, 01, 01, dan seterusnya. Integer jump simpul sama dengan 5, masih ingat ya, berarti ini adalah kita punya sebuah variabel namanya adalah jump simpul yang terdiri dari 5 simpul. Integer X, karakter NM6, A, B, C, D, E, ini berarti untuk menggambarkan atau untuk menampung nama simpul dari A sampai dengan E, kemudian I dan J yang kita gunakan nanti untuk proses perulangan. Array 2 dimensi yang ditulis dalam program di atas menggambarkan matriks sebagai berikut. Oke, nah berikutnya adalah melanjutkan program di atas ya untuk memeriksa apakah ada busur yang berasal dari simpul A dan menuju ke simpul B.
Bila ada, maka akan cetak perkataan ada, dan bila tidak ada, maka akan pencetak perkataan tidak ada. Oke, nah sekarang dari A ke B. Nah, berarti kan A ini adanya di baris ke 0, dan B ini adanya di kolom ke 1. Maka kita bisa buatnya if M 0, 1 sama dengan 1, oke, maka cetak perkataan ada, selain dari itu maka cetak perkataan tidak ada. Atau M 01 sama dengan 0, printf tidak ada, else ada. Nomor yang kedua, memeriksa apakah ada jalan dari A ke B dan dari B ke C. Ada jalan dari A menuju C melalui B. Bila ada, maka cetak perkataan ada, dan jika memang tidak ada, maka cetak perkataan tidak ada. Oke, maka di sini if M01, if M 01 karena kan dari A ke B, kemudian kita ke C kan. Oke, berarti if M01, oke, baris 0 kolom ke 1 sama dengan 1, dan baris ke 1 kolom kedua itunya nilainya adalah sama dengan 1, maka cetak ada. Selain dari itu, maka cetak perkataan tidak ada. Oke, atau kalian bisa buatnya if M01 sama dengan 1. Oke, jika kondisinya true, dia akan ngecek apakah M12 pada baris ke-1 kolom kedua itu nilainya 1 juga. Oke, maka cetak ada, selain dari itu maka cetak perkataan tidak ada. Jika kondisi yang di atas ini tidak terpenuhi, maka akan langsung mencetak tulisan tidak ada. Oke, maka kalian bisa buat programnya dengan menggunakan Devsi sebagai berikut. Oke, cukup mudah dipahami bukan? Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita masuk ke soal 3A. Bagaimana mencetak semua simpul yang dari simpul tersebut ada busur keluar menuju ke simpul A? Kalau program kita benar, maka anti yang tercetak adalah B. Oke, ini berarti adalah busur in yang masuk ke simpul A. Oke, di sini kalau kita lihat, ya. Nah, kalau kita lihat berarti posisinya dia ada di kolom ke-0. Oke, kemudian integer jumlah simpul sama dengan 5, int n, karakter nm, 6, a, b, c, d, e, integer i, j. Oke, n sama dengan jumlah simpul, di mana for i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan n dikurangin 1, i plus plus. Kenapa ya mulai i-nya dari 1? Oke, nanti saya akan jelaskan. Oke, if m, i 0, oke, kenapa MI sama dengan 0? Ini kan berarti kan kita ingin melihat keterhubungan antar setiap simpul, di mana yang simpulnya itu ada panah yang masuk ke simpul A. Oke, maka ini kan simpul A-nya. Oke, nah berarti di sini kalau misalkan berdasarkan baris itu kan berarti simpul A keluar. Tapi kalau misalkan yang masuk ke dalam simpul A, maka kita lihatnya dari kolom. Oke, terjawab ya, MI 0. Oke, kok mulainya dari indeks 0? Kok mulainya di sini 0? Oke, karena apa? Karena kan kita hanya mengecek di kolom dengan indeks ke 0. Oke, kemudian MI 0 sama dengan 1, maka persen C, maka akan cetak isi dari simpul yang memiliki memiliki busur masuk ke A. Oke, nah di sini kenapa mulainya dari 1? Oke, karena apa? Karena kalau mulainya indeks dari 0, ini kan tidak ada keterhubungan antara A dengan A kan? Tidak ada simpul A yang masuk lagi ke simpul A. Ya kan? Maka kita mulai indeksnya itu adalah dari 1. I-nya dari 1. Oke, terjawab ya. Oke, berikutnya adalah mencetak integri simpul A, jumlah busur yang menuju simpul A. Kalau program kita benar akan mencetak 1, hanya ada 1 busur yang menuju simpul A. Oke, integri A. Oke, nah dia ingin mencetak ada berapa banyak baris atau ada berapa banyak busur yang masuk ke simpul A. Berarti kita tinggal cukup tambahkan saja satu variabelnya, itu adalah menggunakan variabel X yang digunakan untuk menampung berapa banyak simpul, berapa banyak baris atau busur dari simpul yang masuk ke simpul A. Oke, maka kita cukup masukkannya X sama dengan X plus 1.
Oke, jika MI 0 sama dengan 1, maka dia akan mencetak nilainya 0, nilai variabel X ditambahkan dengan nilainya adalah 1. Nah, karena kebetulan cuma ada 1, maka yang tercetak adalah nilai X-nya adalah 1. Oke. Nah, berikutnya adalah mencetak semua simpul yang dari simpul tersebut ada busur keluar menuju E. Oke, berarti busur in ke simpul E dari simpul apa saja. Oke, maka di sini karena untuk melihat ada berapa banyak busur yang masuk ke simpul E, maka kita akan melihatnya di kolom keempat. Oke, di kolom keempat. Oke, berarti for I sama dengan 0, I lebih kecil sama dengan 4, I plus plus, MI, I-nya adalah kita lihat pengecekan berbaris, kemudian kita melakukan pencetakan per kolomnya ya. MI 4 sama dengan 1, maka akan tercetak NMI. Maka akan tercetak simpul-simpul yang memiliki nilainya adalah 1. Oke, maka tercetak nilainya adalah A, B, C, D. Oke. Kemudian mencetak integri simpul A, kalau program kita benar akan tercetak 1, hanya ada 1 busur yang menuju ke simpul A. Oke, tadi ini sudah sempat dibahas ya. Oke, berikutnya kita masuk ke soal nomor 4. Mencetak semua simpul yang dituju oleh busur yang keluar dari simpul A. Oke, kalau kita perhatikan dari grafnya, ini berarti ada 2 busur yang keluar dari simpul A. Oke, karena kita ingin mengarahnya adalah banyaknya busur yang keluar dari simpul A, maka kita ceknya adalah per baris. Oke, nah berarti kita tinggal buatnya adalah J sama dengan 1, J lebih kecil sama dengan N dikurangin 1, J plus plus. Oke, berarti sini M0, oke, karena kita mulainya adalah yang keluar dari simpulnya itu adalah simpul A. Simpul A itu kan adanya di indeks ke 0 gitu ya. Kemudian kita melakukan pengecekannya adalah per kolomnya. Oke, berarti pada saat kolom ke 1 maka akan dicetak 1, pada saat kolom kedua akan cetak 0, pada saat kolom ketiga akan cetaknya adalah 1, pada saat kolom keempat akan cetaknya adalah 0. Oke, maka di sini karena dia perintahnya adalah untuk mencetak nama simpulnya, maka yang tercetak adalah PD. Kemudian 4B, mencetak degree simpul A. Kalau program kita benar, maka yang tercetaknya adalah 2. Oke, tadi kita tinggal menambahkan variabel, yaitu variabel X sama dengan 0. Oke, if M0J sama dengan 1 tadi ya, maka akan cetak X sama dengan X plus 1. Oke, jadi kalau misalkan kondisinya pada saat M0J ini sama dengan nilainya adalah 1, maka dia akan mencetak nilainya adalah 1. Berarti 0 ditambahkan dengan 1 dan seterusnya. Maka cetak nilainya adalah 2. Oke, berikutnya kita masuk ke pembahasan di soal yang kelima. Di sini kita diminta untuk mencetak simpul apa saja yang mengeluarkan busur yang menuju simpul A, simpul B, simpul C, D, dan E. Nah, kalau program kita benar, maka nanti akan menghasilkan seperti ini A. Maka dari A, simpul yang keluar itu adalah yang menuju simpul itu berarti B, kemudian B itu berarti AC, C sama dengan BD. Oke. Kemudian D itu A ke C. Kemudian E sama dengan B, C, D. Oke, maka programnya sebagai berikut. Oke, maka di sini N sama dengan jumlah simpul, for J sama dengan 0, J lebih kecil sama dengan N dikurangin 1, J plus plus. Oke, di sini printf persen %C, maka akan tercetak nilai A-nya dulu. Oke, nilai dari simpul yang memiliki busur gitu ya, yang menuju ke simpul A.
Oke. Nah, berarti di sini kalau misalkan A maka dicetak adalah simpul B gitu ya. Jika simpul B maka dicetak adalah AC, jika C maka dicetak adalah BD, jika D maka dicetak AC dan E dicetak adalah B, C dan D. Oke, cukup mudah dipahami bukan? Nah, jika diilustrasikan dalam bentuk tabel maka akan tampil hasilnya sebagai berikut. Oke, yang berikutnya adalah soal nomor 6, bagaimana mencetak simpul apa saja yang dituju oleh busur. Misalkan yang keluar dari simpul A itu kan B sama D kan, maka kita nanti adalah dari simpul A yang keluar adalah B dan D. Kemudian yang keluar dari B itu adalah A, oke, A, terus kemudian C, kemudian juga ke E. Oke, dan seterusnya. Oke, maka kalian bisa buatnya program seperti ini. For I sama dengan 0, I lebih kecil sama dengan N dikurangin 1. Oke, karena kita mulai indeksnya dari 0, kemudian berarti kan N dikurangin 1 kan berarti 5 dikurangin 1 ya jadi 4. Karena kan baris dan kolomnya indeks terakhirnya adalah 4. I++, printf, %C, NMI, karena kita untuk mencetak nilai A-nya dulu. Kemudian for J sama dengan 0, J lebih kecil N dikurangin 1, J++. Jika IJ-nya sama dengan 1, oke, dia ngecek pada saat baris ke I, kolom ke J, itu dia nilainya adalah 1, maka dia akan mencetak nama atau akan mencetak nama dari simpulnya gitu ya dengan B dan D dan seterusnya. Oke. Jadi jika ilustrasikan dalam bentuk tabel maka akan bentuknya seperti ini. Oke, maka pada saat baris I-nya adalah 0, dia akan mengecek mulai dari kolom ke 0 gitu ya sampai dengan kolom ke 4. Oke, berikutnya adalah mencetak in degree. Oke, tiap-tiap simpul kalau program kita benar maka akan cetaknya seperti ini. Oke, simpul A in degree-nya adalah 1 karena hanya ada satu busur yang masuk ke simpul A. Oke, di B ada 2 karena ada 2 tanda panah yang mengarah ke B. Di C juga ada 2, di D juga ada 2, dan E ada 3. Oke, maka programnya kita bisa buat seperti ini. Printf in degree tiap simpul, N sama dengan jumlah simpul, for J sama dengan 0, J lebih kecil dari N dikurangin 1, J++, X sama dengan 0. Nah, fungsi dari X ini adalah untuk menjumlahkan gitu ya setiap simpul yang memiliki in degree. Oke, kemudian printf %C NMJ, berarti di sini adalah kita mencetak simpul yang masuk gitu ya, simpul yang menerima busur yang masuk. Oke, di sini kalau A berarti di sini ada 1 yang masuk ya, kemudian di sini for I sama dengan 0, I lebih kecil sama dengan N dikurangin 1, I++. If MIJ sama dengan 1, maka dia akan melakukan proses penjumlahan. Jika ditemukan ada beberapa busur panah atau busur panahnya yang masuk ke simpul tersebut, oke, maka cetak nilai dari X-nya. Oke, maka diilustrasikan seperti berikut. Oke, bagaimana mencetak out degree? Nah, untuk mencetak out degree di sini gitu ya, kalian bisa melihat ada berapa banyak simpul yang keluar dari simpul tersebut atau ada berapa banyak busur yang keluar dari simpul tersebut. Oke, kalau programnya kita benar maka cetak A-nya ada 2. Oke, lihat sini ya, A-nya ada dia keluar menuju B dan D dan seterusnya. Oke, maka kita bisa buat di sini printf out degree tiap simpulnya, N-nya sama dengan jumlah simpul, I sama dengan 0, I lebih kecil dari N dikurangin 1, I++. Oke, kemudian berarti kita melakukan pembacaannya per baris ya, kemudian per baris, kemudian per kolom. Kalau tadi, kalau in degree berarti kita bacanya per kolom dulu, kemudian baru per barisnya. Oke, berarti for J sama dengan 0, J lebih kecil dari N dikurangin 1, J++. If MIJ sama dengan 1, X sama dengan X plus 1, kemudian printf cetak nilai X-nya berapa. Oke,
Maka ini adalah ilustrasinya. Dia akan mengecek dulu per barisnya. Pada baris ke 0, indeks ke 0, dia akan mengecek berdasarkan kolom J-nya. Oke, pada saat indeks ke 0, ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, dan seterusnya. Oke, cukup mudah dipahami bukan? Demikian pembahasan untuk graf sederhana berarah kali ini. Jika ada saran atau ada yang ingin ditanyakan, silakan tinggalkan komen di bawah. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dan terus dukung channel ini supaya terus berkembang dan aku akan jadi semakin semangat untuk membuat video pembelajaran selanjutnya. Stay tune on my channel, keep healthy, be happy, and have a nice day. See you soon. Bye-bye.